sebagai seorang peneliti kesenian juga sebagai praktisi seni, sebagai penari juga saya. Jadi pada saat itu saya ingin juga belajar menari ini. Cuman pada saat saya ingin belajar ini ada dua kendala. Pertama, kendala turunan saya. Kedua, kendala belum kawin. Benar ya, ini yang menarik sekali nih. Jadi ini sampai sekarang ini kendala saya untuk mempelajari tari galang ini sangat sulit sebenarnya. Jadi pada saat itu saya bilang sama pelaku tari galangi, saya tanya, bisakah saya belajar juga tari ini? Saya ingin menari juga, saya ingin tahu juga ini. Karena selain saya harus tahu dalam kajian akademis, saya harus bisa juga praktekkan ini tarian. Jadi pada saat itu saya langsung bilang saya ingin belajar begini. Langsung dibilang, kenapa kau mau belajar tarian ini? Bukan pakaian ini. Jadi di Buton itu tidak bisa juga kita mau masuk juga begitu. Dia bilang, karena galangi ini pakaiannya walaka. Sementara kaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber dimanapun saja Anda berada. Kembali bersama saya di sini For Real Marpap di segmen Koja-Koja, hadir untuk Anda, untuk memberi Anda edukasi, informasi dan hiburan tentunya di For Real Marpap Channel. Nah, saya sekarang berada di sisi timur Benteng Keraton Buton. Pernah kita koja-koja di sini dengan salah satu peneliti Abdul Mansur. Kita melihat potensi yang ada di sisi timur. Tapi kali ini kita tidak bahas itu. Kali ini kita akan berbicara soal ekspresi kesenian tari galangi. Nah, tari galangi ini orang Buton dikenal apa? Tari penyambutan. Nah, di samping saya sudah ada Bro Gani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat bergabung di Koja-Koja dan oke, saya beritahu kepada teman-teman semua yang sedang menonton ini bahwa 3 tahun lalu saat beliau menyelesaikan studi di Unhas kalau tidak salah, beliau melakukan penelitian tentang tari galangi ini. Nah, seperti apa tari galangi ini, kemudian gambaran umumnya atau boleh dibilang sejarahnya, boleh dibilang juga gerak tarinya seperti apa, kira-kira bisa digambarkan, itu bisa dijelaskan biar kita semua tahu. Ya, saya mulai dari definisi dulu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sebutannya, galangi, gala itu artinya tombak, ngi itu kata kerja sebenarnya. Jadi sama kayak kata-kata yang lain, tangi misalnya tahan, tangi itu kata kerja kan, tahan. Tapi nginya itu tahan, nginya itu kata kerjanya. Jadi galangi itu menombak sebenarnya. Nah itu. Dan sebutan galangi sendiri sebenarnya itu dulu namanya bukan galangi, tapi kompania. Gitu. Kompania itu pasukan yang ada di Kesultanan Buton yang berada mengawasi dan menjaga Sultan serta Kapitalau. Jadi itu tugas dan definisi dari galangi itu sendiri. Kemudian sejarah. Nah, sementara kalau sejarahnya yang saya dapatkan itu kemarin sewaktu penelitian bahwasannya galangi ini dimulai, saya tidak tahu tahunnya, tapi diciptakan oleh yang dikenal dengan sebutan gelar itu Sapati Yarna Lambelujenggo. Sapati Yarna Lambelujenggo. Nah, itu dia yang deklarasikan atau yang ciptakan itu tari galang ini. Ya, kemudian ketika tari galangi ini ditarikan, sempat ada terputus atau sempat hilang atau bagaimana, dan kemudian pada saat kalau kita sudah koja-koja sebelum syuting ini bahwa sempat menghilang, kemudian ada lagi di masa karnaval pada tahun berapa itu, bisa dijelaskan? Iya. Ya. Nah, sebenarnya kan galangi ini sebenarnya pasukan kompania yang ada terus ketika ada sultan begitu. Dia
dia ada karena dia menjaga sultan, membentengi dari, pokoknya dia pertahanan pertama dari kesultanan, dari sultan, dari Kapitalau, dia pertahanan pertama, pasukan pertahanan pertama. Turunnya itu nanti sampai di para pasukan-pasukan lainnya yang bisa mengaruh apa semua tuh. Nah, pada saat dulu itu ada yang menarik di sini, bahwasannya pada saat kesultanan sudah vakum, Galangi juga ini mulai hilang, kompanya ini hilang, pasukan kompanya. Tahun berapa itu ketika tidak ada kesultanan, sudah sultan terakhir yang 38 hilang. Cuman pada saat pada saat zamannya Arifin Sugianto tahun 72 itu Galangi coba dimunculkan oleh orang-orang tua yang ada di Buton, yang ada di Wolio ini, yang ada dalam benteng. Karena pada saat tahun 72 itu ada namanya karnaval yang dibuat sama bupati ini, maksudnya untuk menumbuhkan kembali kesenian-kesenian tradisional yang ada di Buton ini. Jadi wilayah ini, wilayah yang ada di dalam keraton ini sempat bingung. Apa sih yang mau dimunculkan, tampilkan nanti? Kalau sejarahnya dari situ. Apa yang mau dimunculkan? Nah, di sini mulai mengadakan rapat orang-orang tua. Orang-orang tua mulai mengadakan rapat, termasuk kakek Lizu, penarinya. Dia juga cerita sama saya bahwasannya dulu itu sempat sampai ada ayahnya wali kotanya kita, ayahnya Ayah Stamrin itu, wali kota. Dia juga ikut di situ, ikut andil, bahwasannya dia memilih juga. Pokoknya ada polemik di situ, intrik-intrik dan lain-lainnya, supaya bagaimana caranya Galangi jangan ditampilkan, ada yang pokoknya yang bersebelah paham gitu. Tapi di voting juga sampai akhirnya Galangi disiapkan. Permasalahannya mengapa Galangi tidak mau ditampilkan, karena Galangi identik dengan Portugis, Belanda, VOC. Karena di bendera dari Galangi ini itu sangat jelas, itu ada simbol VOC di benderanya Galangi. Wow. Yang sekarang ini tidak, benderanya hanya polos saja. Sejarahnya di sini mengapa dikasih polos ini. Nah, pada saat itu mau menampilkan itu, kakek Lizu alhamdulillah sekarang masih ada. Dia bercerita sama saya bahwasannya itu merasa ketakutan sekali ketika mau menampilkan itu, karena jangan sampai ketika dia tampilkan ini disebut juga PKI, karena masih pada saat tahun-tahun itu Buton kan masih dikirakan basis PKI apa semua, banyak orang yang ditangkap, dipolemikan begitu. Nah, di situ ketika dia sudah tampilkan, pokoknya itu kan salah satu tombinya itu benderanya dia kasih begini, itu kelihatan itu lambang VOC. Itu yang mereka takutkan sebenarnya. Jadi ketika sudah dia mainkan benderanya, langsung dia gulung kembali. Pas selesai tampilan, mereka pulang. Mereka pulang ini kembali ke, pokoknya lewat, ada di sana Rujab menuju ke Polsek. Menuju ke Polsek Belanji, mereka mau jalan ke situ. Jalan ke situ ternyata mereka diikuti tentara. Wah, tambah takut mereka. Mereka sempat mau lari. Jangan sampai mereka ditangkap begitu. Itu kan ketakutannya mereka. Ternyata karena tariannya yang dia bawa ini ternyata beda daripada yang lain. Jadi mereka dibawa dibawa ke Rujab. Mereka masih takut. Ternyata di bawah di Rujab ini mereka disediakan pisang goreng, buah talang, kopi, dijamu di sana. Hanya mereka juga itu dari kontingen Pulau Buton ini. Hanya mereka juga. Itu awal ketika tari Galangi kembali dilakukan pasca Kesultanan ditiadakan ya. Ya, nah awalnya nah itu. Tapi yang saya bilang tadi bahwa tari Galangi ini sekarang jadi tari penyambutan, itu benar ya? Ya. Kalau fungsinya tari Galangi ini kan memang saat ini sudah jadi tari penyambutan.
tapi dia hanya menyambut orang-orang penting. Maksudnya orang-orang yang kelasnya tinggi. Karena Galangi ini pada mulanya kan hanya menemani Sultan, mengawasi Sultan, menjaga Sultan dan Kapitalau. Pokoknya Galangi ini kalau kita di Buton ini kan ada namanya stratifikasi sosial yang membedakan tiga lapis sosial begitu. Ada yang bilang Kaumu, ada yang bilang Walaka, ada yang dibilang Papara. Nah, Kaumu ini kan bagian dari Sultan, Sapati, Kapitalau. Nah, sementara Walaka ini Siolembona, turun ke bawah yang lainnya. Nah, pelaku Galangi ini dia orang-orang turunan dari Siolembona. Dari Walaka. Jadi mereka ini tugasnya Galangi ini selain menjaga Sultan, dia juga mengawasi Sultan. Jangan mengawasi dalam artian jadi mata-mata juga. Mata-mata untuk para Siolembona. Karena mereka kan turunan Siolembona begitu. Jadi dia mengawasi Sultan kok, jangan sampai gerak-gerik Sultan yang tidak benar dari sini juga muncul. Ya, jadi menarik ini. Saya sebelum kita syuting ini kita sempat koja-koja tadi bahwa kita cerita-cerita bahwa sempat Bro Gani mau belajar itu, mau latihan, mau minta dilatih, bahwa saya harus dilatih. Kenapa tidak dilatih itu? Ini juga permasalahan ketika saya meneliti. Saya kan sebagai seorang peneliti kesenian juga sebagai praktisi seni, sebagai penari juga saya. Jadi pada saat itu saya ingin juga belajar menari ini. Cuman pada saat saya ingin belajar ini ada dua kendala. Pertama, kendala turunan saya. Kedua, kendala belum kawin. Benar ya, ini yang menarik sekali nih. Jadi ini sampai sekarang ini kendala saya untuk mempelajari tari Galangi ini sangat sulit sebenarnya. Jadi pada saat itu saya bilang sama pelaku tari Galangi, saya tanya, bisakah saya belajar juga tari ini? Saya ingin menari juga, saya ingin tahu juga ini. Karena selain saya harus tahu dalam kajian akademis, saya harus bisa juga praktekkan ini tarian. Jadi pada saat itu saya langsung bilang saya ingin belajar begini. Langsung dibilang, kenapa kau mau belajar tarian ini? Bukan pakaianmu ini. Jadi di Buton itu tidak bisa juga kita mau masuk juga begitu. Dia bilang, karena Galangi ini pakaiannya Walaka, sementara kaumu. Jadi kita yang menarikan untuk kau. Masya Allah. Bukan kau yang menari beruntuk kau juga. Itu masih ada nilai golongannya. Iya, masih ada nilai-nilai ternyata yang ditanamkan ini sama penari-penari Galangi yang saat ini. Masih ada nilai-nilai itu. Itu satu masalah itu ketika saya meneliti. Masalah berikutnya belum kawin ini. Ini yang lucu ini. Terus. Saya sudah masuk pada tataran mencari makna dari gerak-geraknya ini. Saya sudah dapat referensi, ternyata Galangi itu ada 13 macam gerak, mulai dari Lingkaulo, Langkah 3, Teredetete, itu jenis musik, Titira dan lain-lain sebagainya, sampai ke Lingkaulo kembali. Nah, saya ingin berikutnya pada saat saya bertanya, itu maksudnya Titira itu maknanya apa itu? Oh, ternyata di situ mulai banyak perbincangan. Dia narasumber saya juga ini bingung-bingung karena saya belum dia tahu saya kalau saya kayak mulai pembicaraan mulai tidak nyambung karena kayaknya dia tahu ini saya belum menikah, karena pada saat dia jelaskan Titira itu ternyata makna dari Titira itu kan meneteskan darah. Meneteskan darah dari ada satu jenis itu dia mainkan tombak sampai dia gini gitu, dia tusuk begitu, ada makna tersirat di dalam makna tersirat, ternyata itu ilmu rumah tangga. Masya Allah. Jadi yang menikah dulu. Jadi pada saat itu saya ditanya,
langsung saya dikasih tahu, kain tuna pada mukawi. Artinya Memang sudah menikah. Langsung saya bilang, indah po. belum kan? Langsung dia bilang, tuh apa tapo kau sih tuh, anda indah po tahu kavi, indah po kavi. Langsung bilang, oh. Jadi saya tidak masuk sampai ke ranah situ. Saya rubah lagi tesis saya kemarin untuk tidak membahas yang itu. Maksudnya tidak masuk ke dalam sekali tuh, karena sepertinya saya harus menikah dulu untuk masuk ke keilmuan itu, karena kita di Buton ini kan semua seluk beluk pengetahuan kita kembali kepada diri manusia. Ya, seperti itu. Oke, menarik sekali ini. Memang benar ya. Ternyata tari galang itu tidak segampang yang kita lihat. Ternyata dia ada filosofi, ada arti-arti, kemudian 13 langkah ya. 13 jenis gerakan. 13 jenis gerakan ya. Iya, kalau misalnya kita tidak, maksudnya kalau misalnya kita tidak lakukan ini, kita tidak belajarkan ini saya khawatir ini tidak terpelihara dengan baik. Tapi pasti ya saya yakin dengan Bro Gani sudah melakukan penelitian ini, insya Allah kami secara pribadi di Koja Koja ini berusaha menampilkan yang terbaik demi Butuniah ini. Nah, biar kita lebih apa ya istilahnya ya, lebih banggakan kita punya daerah ini. Kemudian yang penting lagi Bro, kayaknya ada di sini. Maksudnya kayak tadi yang dibilang pelestariannya tari galang ini. Kan saya selalu mengikuti perkembangan tari galang ini sampai sekarang. Nah, saya mengamati, ternyata penerus tari galang ini kemungkinan tidak ada. Karena begini, selain ini tarian eksklusif hanya pada golongannya mereka saja, ternyata dalam golongannya mereka ini agak ada masalah-masalah juga tersendiri. Salah satunya ketika ingin diajarkan kepada anaknya mereka, anaknya juga tidak mau itu. Nah, ini masalah sekali, ini masalah sangat serius. Nah, menurut saya ini harus cepat ditangani, maksudnya harus butuh pengertian khusus pada para penari, maksudnya supaya tari galang ini mulai diajarkan lagi, dipaksa kepada anaknya supaya dia belajarkan lagi supaya tidak hilang. Karena yang menari sekarang ini orang-orang tua. Mancuana. Masya Allah. Orang sudah berumur juga. Nah, jangan sampai ketika mereka tidak ada juga penerusnya. Benar. Kayak tugas saya sebenarnya pengen sekali belajar ini. Setidaknya saya belajar untuk mengajarkan orang. Kalau seumpama saya diajar juga, saya belajar untuk ajarkan teman-teman saya yang untuk golongan-golongan walaka. Ekspresi kesenian tradisional tarian galangi itu sebenarnya apa? Ekspresi ini sebenarnya ekspresi yang saya maksud sangat luas ya. Baik ekspresi politik, ekspresi ilmu berumah tangga, juga ekspresi kesenian. Jadi ternyata satu kesenian saja itu mencakup beragam nilai-nilai gitu. Mencakup beragam nilai politik, yang bagaimana dia mengatur kesultanan, salah satunya itu. Nah, juga yang tadi saya bilang mengenai ilmu berumah tangga, itu salah satu ekspresi sebenarnya, bentuk manifestasi dari ilmu berumah tangga diciptakan menjadi sebuah tarian gerak tari. Walaupun gerak tari ini sebenarnya tari untuk membunuh. Tari untuk membunuh yang tidak ada mundurnya. Sama kayak yang kemarin saya nonton juga Horel ini, Koja Koja tentang balaba. Nah, dasarnya ini belajar galang ini mesti tahu balaba. Padahal dasarnya galang ini mesti tahu balaba. Coba kalau begitu. Kemarin kita sudah koja-koja soal balaba, sekarang galangi. Wah, berlanjut sahabat itu bersama dan lanjutkan. Oke, lanjut. Jadi dari balaba bisa, karena dari kecil itu sejarahnya anak-anak dari kecil sudah diajarkan balaba. Sudah diajarkan balaba kayak pas besar
tinggal masuk ke geraknya Galangi. Jadi kalau memang misalnya turunannya ya oke, sudah memang turunannya dia bisa menarikan Galangi. Tapi kalau dia belum kuasai balaba, dia mesti belajar dulu balaba baru bisa masuk ke Galangi itu. Ternyata sahabat ya. Jadi memang benar ya. Jadi belum bisa menari Galangi kalau belum tahu balaba. Ya. Wow, keren. Ya itu Mi, seperti biasanya kita ini kalau sudah syuting sore-sore, dan karena sore-sore ini yang paling mantap ini waktunya, tapi ya saya pikir sudah 19 menit, 20 menitan ini biasanya kita ada closing ini bro. Closing itu motivasi ataupun semangat ataupun informasi-informasi yang diberikan kepada sahabat YouTuber semua. Silakan sekarang closing statement. Ya, closing statement dari saya ya. Ya. Misalnya begini. Saya mengajak teman-teman, maksudnya anak-anak muda yang misalnya yang memang turunannya penari Galangi, kita belajar untuk main Galangi itu. Selain belajar tentang ilmu rumah tangga, terus belajar tentang gerakannya, terus di situ juga kita mulai tahu diri. Maksudnya kita tahu asal usulnya kita dari situ. Ketika kita menari Galangi, kita akan tahu, oh kita ini sebenarnya begini, tugasnya kita seperti apa di sini. Kita mulai tahu diri di situ, maksudnya supaya teman-teman yang bapaknya atau kakeknya, buyutnya pernah menari Galangi, mari kita belajar Galangi. Kembali kita tumbuhkan semangat. Kita tumbuhkan semangat untuk melestarikan kebudayaan ini. Saya berharap sekali ada teman-teman yang mau belajar. Saya juga mau belajar sebenarnya supaya bagaimana caranya ini tidak hilang ini bareng. Limbo Wolio Institute. Limbo Wolio Institute ya, wadah juga untuk belajar kesenian di situ. Jadi mungkin bisa bergabung di sana atau bagaimana atau bisa. Kalau yang mau bergabung silakan. Saya tunggu juga. Alamatnya di mana? Alamatnya di Tomba, di Tomba ya. Lapangan Lembah Hijau, depan Lapangan Lembah Hijau. Oke, itu saja mungkin ya. Ya. Oke, sahabat YouTuber semua, sangat apa ya? Saya sangat berkesan ini kasihan. Karena begini, saya belum tahu sejarahnya Galangi, setelah saya tahu sejarahnya. Terima kasih banyak, Bro. Keren. Dan itu penelitian sudah dilakukan 3 tahun lalu, dan ketika itu saya melihat postingan Facebook kita itu, Facebooknya Gani itu. Ternyata pernah meneliti soal tarian Galangi. Nah, coba bagaimana kita koja-koja. Ternyata ya keren lah. Oke, sahabat YouTuber semua, itu tadi kita sudah koja-koja dengan Bro Gani, dan saya harapkan jangan berhenti sampai di sini kita koja-koja. Mungkin di segmen lain lagi kita koja-koja, tetap tetap jalin silaturahim. Ya, saya berbaur kesenian karena bidang saya di situ. Masya Allah. Oke, baiklah. Dan sudah maghrib, tetap like, komen, dan subscribe. Juga buat seluruh yang nonton ini, saya harapkan Anda semua bijak dalam berkomentar, karena ini kita mencoba memelihara tradisi kita coba melihat nilai budaya kita yang sangat besar pada masa lalu, dan kita bangga, dan saya sendiri bangga. Tetap like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.